Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridin Rumiati, NIM 185200123. Sebelum masuk pada kasus, alangkah baiknya kita mengetahui dari pengertian manajemen laba, yaitu upaya manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Selanjutnya yaitu pola manajemen laba. Di sini pola manajemen laba yaitu ada 4. Yang pertama, taking back, yaitu menjadikan laba perusahaan di periode berjalan sangat rendah, sehingga laba di periode yang akan datang menjadi lebih tinggi. Yang kedua, ada income minimize, yaitu menjadikan laba periode berjalan lebih rendah dari laba sesungguhnya. Kemudian yang ketiga ada income maximize, yaitu menjadikan laba periode berjalan lebih tinggi dari laba sesungguhnya. Kemudian yang keempat ada income smoothing, yaitu menjadikan laba tetap konsisten dari periode ke periode atau perataan laba. Kemudian masuk pada pengenalan dari PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. PT 3 Pilar Sejahtera Food ini didirikan pada tanggal 26 Januari tahun 1990 dan bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenaga listrikan. PT 3 Pilar Sejahtera Food ini merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003, yang pada awalnya hanya bergerak di bisnis makanan. Sejalan dengan proses transformasi bisnis yang dimulai pada 2009, PT 3 Pilar Sejahtera Food ini telah menjadi salah satu perusahaan yang termasuk dalam indeks Kompas 100. Kemudian masuk pada kasus PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk, yaitu dalam laporan keuangan 2017, Joko dan Budi tidak hanya memanipulasi status perusahaan 6 distributor, melainkan juga melebihkan overstatement jumlah piutang 3 pilar. Hal ini dilakukan guna mengesankan peningkatan penjualan perseroan, sehingga fundamental perseroan terlihat bertumbuh baik. Dari hasil audit investigasi yang digelar oleh Ernst & Young, diketahui bahwa nilai overstatement kepada 6 perusahaan tersebut mencapai 4 triliun. Overstatement juga dilakukan pada akun penjualan senilai 662 miliar dan EBITDA entitas 3 pilar pada divisi makanan senilai 329 miliar. Selain itu juga diduga ada aliran dana mencapai 1,78 triliun kepada pihak yang terafiliasi dengan Joko dan Budi tanpa adanya pengungkapan yang memadai. Kemudian masuk pada kronologi kasus, yaitu yang diawali pada tahun 2017. Pada tahun 2017, dua anak perusahaan dari PT 3 Pilar Sejahtera Food, yaitu PT Indo Beras Unggul dan PT Jati Sari Rezeki, diduga melakukan praktik kecurangan dalam penjualan beras dengan memproduksi beras yang tidak sesuai dengan keterangan label. Kejadian tersebut bermula dari tanggal 20 Juli 2017. Hal ini dikarenakan dikarenakan kejadian ini harga saham dari PT 3 Pilar Sejahtera Food ini turun signifikan. Adanya kejadian ini membuat pihak manajemen perusahaan berniat untuk mempercantik laporan keuangan pada laporan keuangan tahun 2017. Kemudian lanjut pada 2018, yaitu bulan Desember tahun 2018, manajemen baru perseroan menunjuk Ernst & Young untuk melakukan pengecekan kembali pada laporan keuangan tahun 2017 yang telah diaudit oleh KAP Arianto, Amir Jusuf, dan Mawar. Setelah itu, ditemukan adanya penggelembungan dana atau overstatement
kepada 6 perusahaan tersebut mencapai 4 triliun. Overstatement juga dilakukan pada akun penjualan senilai 662 miliar dan EBITDA entitas 3 pilar pada divisi makanan senilai 329 miliar. Selain itu juga diduga ada aliran dana mencapai 1,78 triliun kepada pihak yang terafiliasi dengan Joko dan Budi tanpa adanya pengungkapan yang memadai. Kemudian masuk pada kesimpulan, yaitu berdasarkan pembahasan dan analisa kasus dari PT 3 Pilar Sejahtera Food ini, ditemukan bahwa perusahaan telah melanggar aturan, yaitu dengan mengakui adanya pendapatan fiktif sebagai pendapatan, sehingga manajemen Aisyah ini melakukan rekayasa dengan menggelembungkan laba bersih pada laporan keuangan dengan mengakui pendapatan fiktif serta menggelembungkan akun aset dari yang sebenarnya dimiliki. Sehingga dari perbuatan menggelembungkan laba bersih ini dapat dikatakan bahwa perbuatan ini merupakan upaya dari manajemen laba. Perbuatan ini termasuk tindakan kecurangan yang telah merugikan banyak pihak. Kemudian untuk pola manajemen laba yang terdapat pada kasus PT 3 Pilar Sejahtera Food ini, yaitu menggunakan income maximize, yaitu menjadikan laba periode berjalan lebih tinggi dari laba sesungguhnya, yang mana pada praktiknya yaitu manajemen PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk ini melakukan rekayasa dengan menggelembungkan laba bersih pada laporan keuangan dengan mengakui pendapatan fiktif serta menggelembungkan akun aset dari yang sebenarnya dimiliki. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.